Dari kelompok anggrek, jadi kita itu diberikan tugas untuk mapping resiko perusahaan asuransi dari sisi pemasaran, KYC, dan layanan klaim, kompetisi, pasar asuransi, dan perubahan kebutuhan klien. Nah, kelompok anggrek itu terdiri dari saya, Devi, dan sebelah saya ada Pak Anto, ada Taufik, Grace, dan juga Uus. Nah, kita akan bahas satu dari fungsi pemasaran. Ada Silvi. Mohon maaf. Karena cuma sebelah sini semua nih. Oke. Pertama dari resiko fungsi pemasaran. Resiko fungsi pemasaran itu resiko utamanya yaitu yang pertama target driven behavior. Terus yang kedua konflik kepentingan antara komisi dan kepatuhan. Lalu yang ketiga ya mungkin yang agak lumayan sering terjadi adalah misselling atau over promise. Karena marketing kan biasanya iya aja gitu kan ya. Anak baik. Iya. Siapa itu? Yang penting closing, urusan belakangan gitu kan. Terus yang keempat underpricing demi memenangkan tender. Kadang kita sendiri saking mau tender itu kan ya hajar aja dia, yang penting masuk dulu. Kita kadang-kadang kondisi kita keluarga kita itu sudah tidak rasional ya untuk mencukupi biaya operasional kita. Lalu yang kelima, nah ini yang agak cukup berbahaya, ketergantungan pada satu dua klien besar. Karena ketika klien besarnya ini in case terjadi sesuatu di luar kuasa kita, dia tidak perpanjang atau mengalami misalnya kepahitan, dampaknya akan cukup signifikan terhadap keberlangsungan kita sebagai berasuransi. Nah, bagaimana dampaknya? Coba Silvi. Dampaknya itu yang pertama risiko hukum dan sengketa, yang kedua klaim ditolak karena salah informasi, yang ketiga risiko reputasi, yang keempat kehilangan kepercayaan klien, dan yang terakhir adalah cash flow terganggu. Terus mitigasinya itu yang pertama ada sales governance dan approval limit, terus komite underwriting internal, training etika pemasaran, monitor sales, concentration ratio, terus KPI tidak hanya berbasis premi tapi juga kualitas portofolio. Oke, yang pertama dulu ya. Teman-teman, tolong perhatikan. Tolong di atas lagi. Oke. Jadi ini ada resiko-resiko pemasaran, ya. Resiko pemasaran, ya. Kalian bisa tanggapi, silakan. B, C, dan D. Apa ini saja, ya. Oke, saya tanggapi, ya. Resiko utamanya, misalnya fungsi pemasaran apa sih? Kan kita kembali selalu ya, fungsi pemasaran apa? Atau fungsi ini apa? Kalau misalnya gagal melakukan fungsinya, artinya apa? Apa saja tuh resikonya? Ya nggak bisa jualan. Ya. Tidak mampu atau tidak mencapai target, itu kan resiko tuh. Ya, kenapa? Karena ya banyak hal. Mungkin karena tadi kompetisi pasar yang terlampau berat, tadi harga yang terlampau bersaing, atau mungkin dia malu-malu untuk dobrak pasar, dan lain sebagainya. Ya, jadi apa? Resikonya tidak mencapai target, tidak bisa mendapatkan bisnis baru, atau tidak bisa mempertahankan bisnis lama. Itu fungsi pemasaran, ya. Apalagi tidak bisa mengedukasi atau tidak bisa melakukan membuka pasar dahulu ya, karena bagaimanapun juga fungsi pasar untuk melakukan edukasi dan membuka pasar itu menjadi kayak semacam menanam bibit dahulu kan, belum tentu tumbuh tapi paling nggak menanam dulu ya, itu fungsi pemasaran, bukan cuma mengejar bisnis tapi mengedukasi dulu terlebih dahulu, tapi tidak dilakukannya, atau mungkin dia tidak kompeten sehingga salah mengedukasi, ya. Nah, target driven behavior itu apa? Hanya fokus pada itu omset, ya. Ini ada beberapa broker besar, ya, yang terlampau agresif. Yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Segala macam cara dipakai. Termasuk block market. Ya, karena dia punya reputasi besar, punya bisnis besar, maka perusahaan asuransi diinjak kakinya, ya. Dan bahkan mungkin dia sudah kasih konfirmasi kepada nasabah, padahal dia belum dapat backup 100%. Ada tuh, ya, ada. Biasa itu tulis first class insurance. Ya, itu
disebut first class insurance, kemudian nasabah sudah bayar, sudah oke, kasih appointment letter, barulah dia cari backup. Ini sangat berbahaya. Ya, itu resiko tuh. Ya, resiko tadi yang target driven behavior. Yang penting mah bisnis. Ya, gua kasih itu sama artinya Pak, dia ngebohong, gitu kan? Tidak punya etikat baik. Dia membohongi nasabah. Dia membohongi industri asuransian, dia belum dapat backup, tapi sudah kasih konfirmasi kepada nasabah, sudah full place 100%. Dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, kalau kita sudah dapat betul 100%, ya, mungkin untuk supaya kita merahasiakan, supaya jangan sampai ini bocor dan kita punya klien juga menyampaikan kepada kakak sebelah, ya bisa saja first class insurance company. Itu bisa saja, tapi yang penting apa? Kita sudah dapatkan backup 100%. Ya, paham ya? Itu. Nah, konflik kepentingan jelas, ya. Nanti di dalam role play nanti, ya, kita akan lihat, ya, bahwa pemasaran apa? Karena KPI dia adalah target bisnis, ya. Dia apa? Akhirnya berusaha untuk apa? Untuk udah, pokoknya yang tadi kepatuhan, compliance segala macam udah dilewati saja. Dan ini biasanya apa? Dapat persetujuan dari direktur pemasaran. Kan produksi kan dari atas kan ke bawah kan, di bawah Pak ini bagaimana, ini cuma sedikit doang nih, udahlah lewatin saja. Nah, kadang-kadang hal-hal yang semestinya sudah tidak boleh dilewati dan dia apa, dia ACC. Nah, hati-hati teman-teman, tolong kalian juga perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian diminta untuk tutup langsung padahal itu bukan kalian punya apa, punya otoritas. Ya, ada hal yang tidak boleh kalian langgar ya, dan itu apa, perlu minta approval dari atasan. Kalau atasan tidak approve, aja Pak, kalian tidak boleh ambil. Dan banyak di luar sana, banyak atasan yang tidak mau approve, biar anak buahnya yang lakukan. Udah kamu nggak percaya sama saya, udah langsung aja tutup. Pas ada kejadian meledak, atasannya bilang bukan gue yang ngomong. Akhirnya Pak, dia jadi korban. Paham ya? Jadi itu yang perlu diperhatikan. Mis-selling over promise. Kan selalu saya sampaikan, saya pengalaman saya yang saya ceritakan ulang-ulang ya. Kalau misalnya saya ke auto 2000, ya, service, dia akan kasih Pak, ini Pak estimasinya, dikasih lihat kan, dia punya rinciannya sekitar 2 juta, ya. Dan saya sudah punya ekspektasi akan 2 juta kan, tapi saya tinggal mobilnya, setelah itu dia Pak, mobilnya sudah selesai Pak, sedang datang. Saya datang ke front office-nya tuh, Pak, kami sudah lakukan semuanya, total biayanya 1,825. Artinya Pak, saya membayar kurang dari tadi yang tadi 2 juta. Saya senang dong, saya membayar lebih murah, ya. Tapi kalau misalnya tadi dikasih tahu 2 juta, saya mesti bayar 2,5 juta. Makanya dia menjanjikan maksimum 2 juta kan. Tapi kalau kalian mis-selling ini atau over promise, artinya Pak, nasabah butuh apa, kalian kasih apa. Makanya nanti kita coba belajar KYC-nya. Kalian harus paham apa yang dibutuhkan betul-betul oleh si klien ini. Ya, jangan sampai klien tadi dia butuhnya resiko 1, 2, 3, kalian kasih 2, 3, 4. Ya, atau mungkin resiko yang tidak dibutuhkan kalian tambahkan supaya apa? Supaya komisinya gede. Kita tidak menjual itu ya. Kalau di luar sana mungkin banyak yang menjual apapun yang mereka bisa jual sehingga mereka punya premi ataupun komisi lebih besar. Kita tidak bisa lakukan itu. Dan biasanya Pak, nanti KYC lagi kita lihat kondisi risiko yang yang dihadapi oleh nasabah, kita lihat juga kondisi keuangan supaya Pak kita cocokin. Kalau ternyata misalnya memang dia butuhnya 1,345 tapi uangnya cuma mampu 1,23, ya kita sampaikan Pak, kita beli ini dulu ya. Nanti kalau misalnya Bapak sudah punya kemampuan keuangan lebih, mungkin kita bisa tawarkan lagi atau pilihan lain, misal bayarnya install dan segala macam. Ya, under pricing. Saya pikir banyak saat ini perusahaan asuransi, perusahaan asuransi yang menjual, bahkan bukannya BIP, bahkan rugi pun nggak apa-apa untuk satu polis itu. Ya itu biasanya perusahaan top broker lah ya, yang gede-gede ya, saya nggak usah sebut namanya ya. Yang inisialnya K, yang inisialnya N, yang inisialnya I, ya. Itu
dia apa? Dia nggak apa-apa nggak dapat komisi di polis itu, bahkan rugi pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah itu dia bisa nginjek perusahaan asuransi untuk apa? Minta lagi, ya minta lagi tambahan karena gua kasih ini, masa lo nggak kasih gua? Ya akhirnya perusahaan asuransi dengan terpaksa ngasih lagi. Dan dia juga punya apa? Bisa juga dari polis-polis yang lain dia dapatkan komisi tersebut, ya. Atau dia nggak apa-apa sacrifice tahun ini, tapi tahun depan dia bisa minta. Kenapa? Karena tadi dia punya ekuitas sudah tinggi. Terus aja beberapa perusahaan broker yang ekuitasnya besar, yang ratusan miliar, dia punya ekuitas, dia punya bunga depositonya sudah apa? Sudah bisa mengcover biaya operasional. Sehingga apa? Dia nggak dapat bisnis pun juga bunganya sudah bisa cover biaya operasional. Makanya mengapa dia punya keunggulan itu? Kenapa? Karena dia sudah punya modal besar yang dalam hal ini tidak bisa dilakukan oleh broker-broker yang punya modal terbatas. Paham ya? Oke, ketergantungan betul. Makanya kita perlu apa? Perlu spread, perlu tambahkan akun tersebut. Ya jangan yang gede-gede doang. Kenapa? Kalau selain yang satu gede hilang, selesai kita punya produksi langsung anjlok. Cari yang menengah, perbanyak. Jadi law of the last number. Ya, oke. Dampak hukum jelas. Ya, risiko hukum sengketa pasti digugat lagi, litigasi lagi, akhirnya apa? Bisa dituntut, bisa bankrupt. Ya. Kalau misalnya tadi salah menuntut nasabah minta 1 2 3, kita kasih 2 3 4. Terjadinya klaim 1. Salah. Ya. Itu yang katakanlah sangat-sangat memang paling besar posisinya adalah di bagian pemasaran, di bagian keuangan yang berhubungan langsung dengan klien. Awalnya. Kalau klaim kan di ujung kan. Ya. Oke. Tambah lagi dari kalian? Nah, sekarang kalau penerapan rate Pak, misalnya pabrik sirup gitu, sirup itu nggak tertulis di Tarif. iya. Nah si broker A pakai rate Yang mendekati pengolahan kelapa, yang satu pakai pengolahan air. Nah ini kan pricingnya kan nggak sesuai nih Pak. Nah akhirnya pada saat kita harus fight, kita harus pilih yang murah. Sebenarnya yang murah sendiri pun sebenarnya tidak sesuai dengan okupasi yang ada. Nah itu apakah kayak gitu masuk di underpricing atau di ini Pak? Oke, untuk satu okupasi yang tidak diatur itu adalah suatu hal-hal yang menjadi suatu poin krusial yang memang dimana kalian punya fungsi diuji di situ. Ya, kalian diatur mah jelas gampangnya. Tapi kalau tidak diatur, kalian bisa nggak kreatif? Kita pakai yang mana? Ya, kita tidak menyalahi aturan kan kalau kita bisa pakai yang ini ataupun yang itu kan? Ya, tentunya nasabah akan pilih yang lebih ekonomis. Bukan Anda pricing, karena memang Anda pricing nggak ada tarifnya kok. Ya, tapi mungkin Anda pricing secara market mungkin, tapi kita tahu nggak harga market berapa? Berarti kan nggak ada Anda pricing dong. Kalau kita tahu harga, misal pabrik sirup tadi sebut rata-rata 1% misalnya, kita jual 0,5% berarti Anda pricing. Tapi kalau kita nggak tahu, berarti apa? Nggak Anda pricing. Paham ya? Sehingga apa? Kita mencari, tapi lagi kita bukan cuma mencari yang murah, tapi mencari security yang tadi yang aman dong, ya. Supaya suatu waktu atau jadi klaim, maka mampu membayar klaim tersebut. Bukan cuma kita mampu menjual polis, bukan, tapi mampu juga memastikan bahwa perusahaan tersebut membayar klaim tersebut ya. Kalau cuma bisa jualan doang, sedih. Karena kenapa? Karena asuransi ini Pak long term, ya. Kita tidak bisa berdoa, wah semoga tidak terjadi klaim Pak sepanjang 10 tahun ke depan Pak. Nggak bisa lah, ya. Boleh kita doa gitu, tapi nggak mungkin tidak terjadi. Itu begitu, ya. Kita juga kemarin ada case gini Pak, kawasan berikat. Kita sudah coba pakai rate gudang di dalam kawasan berikat. Ya. Dari 5 gudang tuh hanya 1 gudang yang berikat. Dan kompetitor kita full dia pakai private warehouse. Oke. Selisihnya cukup jauh Pak. Pasti. Kita edukasi dulu ke tetangga, ya kan, bla 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 bla. Tapi ya memang kadang
di pasar itu terlalu untuk melihat apa yang Murah. lebih murah Pak. Nah, sedangkan asuransi terima di dalam okupasi ditulis kawasan berikat, rate-nya rate warehouse. Private warehouse. Ya, nah itu siapa yang salah, kita atau Ya, kita nggak salah. Kalau kita patuh sama hukum kan kita nggak salah. Ya, okupasinya kawasan berikat, berarti Iya. rate-nya kawasan berikat. Sementara rate-nya private warehouse. Ya, nah kalau tidak terjadi klaim nggak ada masalah. Ya, tapi kalau terjadi klaim dan kemudian perusahaan asuransi tidak dibayar oleh asuransi, kan dia kan kayak asuransi kan, dia mesti follow apa? Mesti tarifnya mesti patuh kan? Kecuali sudah kasih tahu ke asuransinya, asuransi, ini tarifnya sekian loh, okupasi sekian loh, kan mesti full disclose kan? Nah, saya nggak tahu perusahaan asuransi kelasnya kelas atas atau kelas bawah. Kalau kelas bawah pasti mau, tapi kalau kelas atas, ya, nah kita mau pakai perusahaan asuransi yang tadi kelas bawah, yang suatu waktu klaimnya tanda tanya, mau nggak? Enggak lah, ya. Kita pasti pakai kelas first class lah ya selama ini kita pakai kan. Nah makanya nanti pemilihan perusahaan asuransi tersebut itu yang nanti di underwriting kan, yang paling penting. Jangan sampai kita salah memilih. Kita bisa jualan tapi nggak bisa tagih klaimnya. Mau? Enggak dong. Di situlah kuncinya. Ya, jangan hanya cuma mampu menjual tapi tidak mampu melaksanakan klaim. Nanti Tanto pusing. Ya Tanto pusing, dia lapor ke saya, ke Mas Bio atau ke Mbak Devi. Ini gimana nih? Nggak bisa bayar. Siapa yang milih asuransi? Wah dipaksa sama atasan. Ya susah. Ya atasan yang mesti bertanggung jawab tuh. Ya, jadi kita pun juga mesti memastikan bahwa suatu waktu di masa mendatang kalau terjadi klaim mereka mampu membayar. Itu aja. Paham ya? Oke. Tambahan sedikit Ya. terkait dengan kode okupasi. Sebenarnya kalau itu kan memang secara sistem dan di polisi itu memang harus ada sesuai dengan aturan OJK. Jadi ya kode okupasinya bagaimanapun harus mendekati ke yang ada di buku OJK. Mau nggak mau meskipun itu nggak ada, gitu. Tapi ya yang mendekati lah. Nah, justifikasi mendekati ini ya baik lagi kita serahkan juga ke pihak asuransi yang survei risiko. Nah, kalau itu sirop tadi, kalau ini kawasan berikat udah pasti menyalahi tuh. Ya, ya seperti itu maksudnya diserahkan kepada pihak asuransi yang dia kan yang akan menerima risiko. Iya, Seperti itu. Nah. Jadi pastikan bahwa si asuransi benar-benar paham gitu mengenai risiko yang dihadapi. Seperti itu sih. Jadi ya kewajiban kita ya menganalisa, membantu asuransi untuk menemukan yang kedekatan paling dekat dengan itu. Iya. Baik lagi nanti kita diskusi sama pihak asuransi, ini ada ini ada begini, lu mau yang mana? Nah, seperti itu. Itu salah satu cara yang lain ya. Betul kan intinya kita memberikan penawaran ke asuransi itu benar-benar sesuai dengan istilahnya regulasi dan kondisi aktual yang terjadi. Nanti kalau ada apa-apa ternyata nanti ada tuntutan hukum itu risikonya yang dihadapi itu. Mendingan kalau saya nggak usah dapat bisnisnya nggak apa-apa. Itu, saya sih pikir kita dapat bisnis tapi ternyata perusahaan asuransinya tidak mampu membayar karena asal menjual kayak misalnya contoh Aspan yang sudah tutup kan, mau tuh, kan enggak. Atau Himalaya yang sudah tutup, kan nggak mau. Yang asal terima bisnis tapi dia nggak bisa bayar. Ya, saya yakin pasti perusahaan kelas atas nggak mau kayak begitu. Okupasinya apa, tarifnya beda, nggak mau. Ya, jadi perhatikan baik-baik bahwasanya kita bukan cuma sekedar menjual tapi juga memastikan bahwa mereka mampu membayar. Oke, kita lewat ya, langsung deh. Ya, kedua, ini soalnya yang pertama nih. Oke, KYC. Nah, KYC. KYC know your customer, risiko utama. KYC tidak lengkap, beneficial owner tidak teridentifikasi, high risk customer tidak dilakukan IDD, data klien tidak update, no ongoing monitoring. Terakhir, tekanan dari marketing untuk percepatan proses. Dampaknya adalah risiko pencucian uang, sanksi OJK, STR tidak dilaporkan, reputasi rusak, potensi pidana bagi individu. Mitigasi yang dilakukan, risk based approach, checklist wajib sebelum placing, sistem scoring risk client, fungsi kepatuhan independen, dan periodic KYC review. Oke, thank you. Tambahan kalian ada nggak mengenai KYC ini?
Apa yang perlu diperhatikan dalam hal KYC, Know Your Customer? Ya pemasaran ya. Itu ya gini apa sih? STR apa sih? HR due diligence. HR berarti yang lebih bukan customer due diligence tapi yang lebih. Ya soalnya takutnya teman-teman. Ya STR apa STR? Biasanya ini karena ChatGPT atau itu biasanya singkat-singkat, jangan sudah tahu gitu. Saya yakin mereka pun nggak tahu STR. Laporan transaksi mencurigakan ya Pak? Oh, transaksi apa? Transaksi mencurigakan. Apa? Dia S. tapi apa? Hah? Singkatan. STR. Suspek apa gitu Pak? Transaksi yang report. Suspect transaction report. Tuh. Ya. Ini di enchant ya, enchant due diligence ya. Ya. Oke, KYC apa? Oke. Jadi saya mau coba sampaikan ya. Coba risiko KYC naik ke atas sedikit. Oke. Nah, kalau KYC tidak lengkap atau tidak dilakukan, risikonya apa? Kan ini kan risiko ini KYC tidak lengkap kan? Ini karena KYC tidak lengkap, dampaknya apa? Teguran. Pertama, kalian tidak mendapatkan nasabah yang baik, itu nasabah yang sesuai dengan profil kalian. Kan kalian memfilter dong, jangan asal pilih customer kan. Kayak misalnya semalam saya kasih soal RA, ya. Kalau kalian misalnya tadi Sultan tutup di kalian, preminya besar, ya, dia gampang, pokoknya menggampangkan segala sesuatu, ya. Apa kalian mau? Ya enggak dong, ya enggak dong. Jadi kalau tiba-tiba nih ada cewek cantik, ya, cantik, bohai, seksi, muda, pokoknya menawan hati, tiba-tiba mendekati Mas B, Mas kawin yuk, tiba-tiba bisa gitu, kawin yuk, kan? Ini jadi-jadian bagaimana nih? Ya, baru kenal beberapa saat udah minta kawin, ya, sama juga dengan customer yang tiba-tiba nggak tahu dari mana, beberapa saat ketemu, Pak, saya langsung tutup Pak, setuju. Malah kita yang takut kan? Jangan-jangan ini maaf penjahat ataupun mau menggunakan kita vehicle. Ya. Artinya Pak, KYC tersebut harus dilakukan dengan baik supaya Pak, kita mendapatkan nasabah yang betul-betul sesuai dengan kita punya apa? Taste atau sesuai dengan kita punya apa? Risk tolerance kita. Ya. Kita juga nggak mau kalau punya nasabah yang lama banget untuk bilang lama banget, bikin-bikinnya lama gitu. Ya, kita punya effort, fokus kita ke dia terus ya, kita mesti alihkan kan. Jadi kembali lagi ya, KYC tadi betul-betul harus dilakukan dengan lengkap. Kalau tidak lengkap ya berantakan, kita kena sanksi nanti dari OJK, ya, bahkan mungkin kita bisa saja kalian pimpinan-pimpinan di sini akan masuk ke KPK dan segala macam, bisa nggak? Bisa. Bukan KPK saja, bisa masuk ke kejaksaan dan masuk ke lapas sudah. Ya, itu yang berbahaya sekali. Apalagi kalau katakan misalnya maaf, ya, nanti kita belajar orang yang kita tutup ini apa? Orang yang tidak baik, politikus, ya, atau orang yang punya banyak kasus, ya, pasti kena ada. Ya, itu akan ditelusuri kayak misalnya contoh, ya, kasusnya siapa sih waktu itu Bencok. Ya, Bencok kan dari Cokro. Iya, Bencok kan yang punya Hansen, yang kasusnya Jiwasraya dan segala macam. Itu kan pasti diurutin aliran dananya kemana. Dan tiba-tiba ada Antara. Pasti apa? Akan dipanggil. Makanya kita mesti apa? Menelusuri nasabah tersebut dengan detail sampai ke belakang, bukan cuma di depan doang. Ada banyak saat ini perusahaan-perusahaan apa? Pakai perusahaan cangkang, tahu kan? Shell company, fake company. Ya, kenapa perusahaannya bagus, tapi katanya pusat pencucian uang, pusat kejahatan. Ya, itu kalau mesti hati-hati. Jadi, nah, beneficial owner tidak teridentifikasi. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari polisi ini? Nggak clear, tidak punya hubungan apa, insurance interest. Ya, tidak ada kaitannya insurance interestnya. Ya, tolong dimasukin ya teman-teman yang di tim 1 ya. Insurance interestnya nggak di apa? Kemudian high risk customer tidak dilakukan IDD. Kalian bisa dapatkan dari mana data high risk customer? Biasanya apa? PPATK ataupun OJK secara rutin kan mengirimkan daftar kan? Betul ya? Siapa yang kalian pegang di sini? Data ini. Pokoknya atau siapa? Mesti tunjuk satu orang. Siapa yang berhubungan dengan PPATK dan OJK?
Biasanya kan kita ada report yang melaporkan ada nggak kita berhubungan dengan ini kan. Data namanya list kan? Sampai kita yang Listnya nggak ada, Pak. polisi Ada listnya, masih ada minta listnya. Ada. Setahu saya sampai Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Dulu ada. Ada. Dulu ada. Siapa aja kan yang Tuh. ada ya. Ada. Berarti nggak terinform. Ya. Karena kalau nggak, bagaimana kita mesti laporkan? Ya. Makanya KYC ada data dari sana, langsung alert tuh, wah namanya ada. Tapi itu dengan mudah. Tapi kalau di belakang-belakangnya lagi kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Tapi sepanjang kalau kata nanti kita coba lihat ya, ternyata orang yang akan kita tutup ini ternyata tidak sesuai dengan profilnya. Tadi misalnya ibu-ibu rumah tangga tidak bekerja, ya usia 30 tahun, tapi punya aset 50 M. Coba, suaminya nggak tahu kemana. Ini ada. Ya, coba. Ini apa? Seorang sopir mengasosiasikan Rubiconnya. Oh, iya. Ya kan? Ada. Sopir gajinya nggak sampai 10 juta, punya Rubicon, rumahnya dalam gang. Ya, itu aja Pak. Dititipin. Ya kan gitu. Mau beli berapa? 3 lagi sopir. Kan lucu. Jadi artinya dia tempat pencucian uang. Ini yang kata mesti perhatikan. Jangan cuma lihat premi doang tutup langsung. Wah gede komisi ini. Preminya Rubicon katakanlah misalnya 25 juta, komisinya 30%. 30%. Berarti apa? 15 juta. Kan lumayan kan? 15 juta kan? Buat gaji sebulan ya cukup kan gitu. Ya. Jangan lihat begitu ya. Nah, jadi high risk customer ini ada daftarnya, ada datanya. Tolong dibagikan, tolong ini kalau bisa ada dibagikan kepada manajemen supaya manajemen tahu dan dibagi ke bawah. Ya, ini KYC nih. Ya, data klien tidak diupdate. Ya, data memang mesti diupdate ya. Nah, saya nggak tahu saat ini database customer siapa yang pegang dan itu mesti diupdate terus deh. Mestinya di bagian pemasaran, bekerja sama dengan bagian keuangan dan manajemen. Ya, tekanan dari marketing, ya jelas. Ya, KYC memang tugasnya di marketing. Ya, bukan tekanan dari marketing, tapi tekanan dari manajemen. Sampaikan ini loh, tulis ya. Tekanan dari manajemen. Ya, ya untuk bisa meloloskan segala macam ya hal yang tidak belum atau belum dilakukan. Ya kenapa? Karena waktu KPI-nya kan. Kalau marketing memang tugasnya itu. Ya. Nah, risikonya apa? Bukan pencucian uang saja, tapi hal yang lain. Ya, bahkan mungkin reputasi segala macam. Wah, ini misalnya saya nggak tahu saat ini siapa yang menutup asetnya si RA. Ya, saya nggak tahu saat ini. Ya, apakah dia mau? RA. Ya. Ya. Saya udah singkat-singkat tuh kamu lihat bukaan itu loh. Kan asetnya banyak kan? Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Kan juga sama. Asetnya di mana-mana. Siapa lagi? Oh, ya itu RC. RC itu. RC. Itu yang Pertamina. Kali. Nah, gitu bukan RK. RK Oh, RK juga lagi. RK juga. Gubernur mantan. Ya udah hati-hati yang namanya R ya, KYC-nya lebih. Oke, ini mitigasi. Jadi tolong nanti kalian perbaiki lagi yang kelompok tadi yang sebelumnya. Tadi risikonya apa? Susunannya dampak apa? Mitigasinya apa? Ya, tolong susunannya risiko, dampak dan mitigasinya. Susunannya begitu. Ya. Oke, ke bawah. Oke, silakan. Lanjut, topik. Terus selanjutnya ada